Selamat di daras ke-22 dalam syarah kitab Safinatun Najah. Assalamualaikum, saya Murad Adil dan insya Allah kita akan bahas di video ini tentang bab zakat. Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala berkata, Faslun al-isti'anatu arba'u khisalin. Artinya, bantuan walaupun tanpa adanya permintaannya, bila dipandang dari hukum syariatnya, terbagi menjadi 4 bagian. Yaitu yang pertama mubah, artinya dikerjakan atau tidak ditinggalkan sama hukumnya. Yang kedua khilaful aula, artinya dikerjakan atau ditinggalkan sama namun ditinggalkan lebih utama. Yang ketiga makruh, boleh dikerjakan atau ditinggalkan. Akan tetapi jika ditinggalkan karena melaksanakan permintaan pendapat pahala. Yang keempat wajib, yaitu dikerjakan mendapatkan pahala dan bila ditinggalkan mendapat dosa. Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala berkata, fal mubahatu hiya taqribul ma'. Contoh mubah adalah mendekatkan air kepada orang yang minta. Wa khilaful aula wa hiya sabbul ma'i ala nahwil mutawaddi. Contoh khilaful aula adalah bantuan dengan mengalirkan air bagi orang yang berwudu dan yang lebih utama berwudu sendiri. Wa makruhatun wahia liman yughassilu a'dha'ahu. Contoh makruh adalah bantuan membasuh anggota wudu orang yang berwudu selama tidak ada uzur. Wajibah wahia lil maridhi 'inda al-'ajz. Contoh yang wajib adalah membantu orang yang sakit jika dia tidak mampu. Maka wajib bagi orang yang sakit untuk mendapatkan orang yang membantunya, walaupun dengan upah yang sewajarnya. Sampai sini kita selesai bab salat dari kitab Safinatun Najah. Bab berikutnya adalah bab zakat. Kata zakat artinya secara bahasa Arab adalah berkembangan dan bersuci. Dan arti kata zakat secara syariat adalah mengeluarkan harta yang khusus sesuai cara khusus, dengan niat yang khusus, dibagi kepada kelompok yang khusus. Zakat terbagi kedua hal. Yang pertama adalah zakat harta. Yang kedua adalah zakat badan atau yang disebutkan zakat fitrah. Yang akan bahas insyaAllah di video ini adalah zakat harta. Syarat orang yang wajib bayar zakat ada 5. Yang pertama harus orang Islam, kemudian merdeka, kemudian kepemilikan yang sempurna. Yang keempat pemilikan tertentu. Yang kelima adalah yakin adanya. Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala berkata, allati talzamu fiha az-zakatu 6 anwa'. Harta yang wajib dizakati ada 6 macam harta. Yang pertama, zakatun na'am. Maksud dari kata na'am yaitu onta, sapi, dan kambing. Syarat wajib zakat na'am adalah yang pertama mencapai nisab. Yaitu nisab, arti kata nisab, ukuran tertentu yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yang kedua, berlalu 1 tahun sempurna dan terus menerus dan harta itu berada dalam kepemilikannya. Yang ketiga, diterangkan di tempat yang tidak ada pemiliknya. Nisab zakat onta, jika orangnya milik 5 onta, maka yang wajib dikeluarkan 1 kambing yang berumur 1 tahun. Ketika pemilik 10 onta, maka yang wajib dikeluarkan 2 kambing. Ketika pemilik 15 onta, maka yang wajib dikeluarkan 3 kambing. 20 onta wajib dikeluarkan 4 kambing. 25 onta maka wajib mengeluarkan bintu makhad. Arti bintu makhad, onta yang berumur 1 tahun sempurna. Dan ketika milik 36 onta, maka yang wajib dikeluarkan 1 bintu labun, yaitu onta yang berumur 2 tahun. Dan ketika pemilik 46 onta, maka wajib dikeluarkan 1 hiqah, yaitu onta yang berumur 3 tahun. Kemudian ketika pemilik 60 onta, maka wajib dikeluarkan jada'ah. Jada'ah yaitu onta yang berumur 4 tahun. Kemudian ketika pemilik 76 onta, maka yang wajib dibayarkan 2 bintu labun. Ketika pemilik 91 onta, maka yang wajib dikeluarkan 2 hiqah. Kemudian ketika pemilik 121 onta, yang wajib dibayarkan 3 bintu labun. Ketika pemilik 130 onta, maka yang wajib dikeluarkan hiqah dan 2 bintu labun. Nah, sekarang yang lebih dari itu untuk setiap 40 onta
keluar 1 bintu labun. Dan setiap 50 onta maka keluar 1 hiqqah. Kemudian nisab zakat sapi. Ketika orang pemilik 30 sapi, maka yang wajib dikeluarkan 1 tabi'. Tabi' yaitu 1 sapi jantan berumur 1 tahun. Ketika orang memiliki 40 sapi, maka yang wajib dibayarkan 1 musinnah, yaitu 1 sapi betina yang berumur 2 tahun. Begitu selanjutnya di setiap kelipatan 30 atau 40 zakatnya. Sekarang nisab kambing. Nisab kambing ketika orang memiliki 40 kambing, maka bayar 1 kambing. Ketika memiliki 121 kambing, maka bayar 2 kambing. Kemudian ketika milik 201 kambing, maka bayar 3 kambing. Ketika sampai milik kambingnya 400 kambing, maka bayar 4 kambing. Nah, kemudian di setiap kelipatan 100, maka zakatnya adalah 1 kambing. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala berkata, wan naqdan. Yang kedua dari jenis harta yang wajib dizakati adalah emas dan peraknya. Syarat wajib zakat emas dan zakat perak adalah yang pertama mencapai nisab. Nisab emas 20 miskal, yaitu 48 gram bersih dari emas. Nisab zakat peraknya adalah 200 dirham. 200 dirham yaitu 588 gram kurang lebih. Yang kedua dari syarat wajib zakat harta adalah berlalu selama 1 tahun sempurna dari waktu mencapai nisab. Kemudian ketika syaratnya memenuhi yaitu mencapai nisab dan sudah berlalu 1 tahun, maka yang wajib dizakati dari harta emas atau peraknya adalah 2,5%. Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala berkata, wal mu'asyirat. Yang ketiga dari zakat yang wajib harta zakat yang wajib dizakati adalah mu'asyirat. Kata mu'asyirat adalah bijian dan buah-buahan. Dan zakat mu'asyirat ada 2 macam. Yang pertama zakat bijian, yaitu bijian yang menjadi makanan pokok di masa bukan paciklik, seperti beras dan gandum. Macam yang kedua adalah buah-buahan. Dan yang hanya wajib dizakati dari buah-buahan adalah kurma dan anggur. Waktu untuk menjadi wajib zakat, yang pertama dalam buah, yaitu di awal mulai matang. Dan untuk bijian, waktu menjadi wajib, yaitu dengan bijian itu menjadi keras dan kuat. Nisabnya adalah 5 ausuk. 5 ausuk ini adalah 300 sa' dan 300 sa' adalah 1200 mud. 1200 mud itu adalah 1600 ritel Baghdad. Kemudian 1 sa' kalau dengan kilo yaitu 2 kilo, 75. Itu dikalikan dengan 300 sa', maka hasilnya totalnya itu 825 kilogram. Maka ketika panen ini 825 kilogram, maka itu wajib dibayar zakatnya. Waktu untuk keluar zakat adalah waktu panen dan tidak syarat berlalu 1 tahun. Yang wajib dikeluarkan kadang 10%, kadang 5%. Dari jumlah panen jika hasil panen mencapai nisab. 10% itu wajib dikeluarkan bila tanaman diairi tanpa bantuan seperti diairi dengan air hujan. Dan 5% wajib dikeluarkan bila diairi dengan bantuan seperti air dengan hewan. Dan 7,5% bila diairi sebagian dengan bantuan dan sebagian lainnya tanpa bantuannya. Kemudian yang berikut dari harta yang wajib dizakati adalah dagang. Maksud dagang adalah memutarkan harta dengan maksud mendapat keuntungannya. Syarat wajib zakat harta perdagangannya adalah yang pertama berupa barang. Jadi tidak boleh tidak boleh cash. Yang kedua ada niat berdagang. Yang ketiga niat berdagang bersamaan dengan kepemilikan barang. Yang keempat kepemilikan didapat melalui pertukaran seperti jual beli. Yang kelima, barang dagangannya tidak berubah menjadi modal emas atau perak atau uang di pertengahan tahunnya dan jumlahnya kurang dari nisab. Apabila hal itu terjadi, maka terputus hitungan tahun zakatnya. Yang keenam, tidak ada maksud menyimpannya di pertengahan tahun, karena kalau ada maksud menyimpan, maka terputus pula hitungan tahun zakatnya.
Nisab dagangannya bila barang dibeli dengan emas, maka nisab dihitung dari emas, yaitu 84 gram. Bila dibeli dari perak, maka dihitungan dari nisab perak, yaitu 588 gram. Dan kita lihat modal mencapai nisab di akhir tahun, walaupun di pertengahan tahun kurang dari nisab. Zakat perdagangan yang wajib dikeluarkan adalah 2,5% dari harga barang dagangannya. Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala berkata, warrikaz, harta berikut yang wajib dizakati adalah ar-rikaz. Kata rikaz artinya sesuatu yang terpendam di tanah dari zaman jahiliyah, dari emas atau peraknya. Syarat wajib zakat harta rikaz ada, yang pertama berupa emas atau peraknya. Yang kedua, termasuk peninggalan zaman jahiliyah sebelum diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mencapai nisab emas atau perak ditemukan di tempat yang tidak pemiliknya, atau suatu tempat yang dimana dia yang pertama kali milik tempat tersebut. Zakat rikaz yang wajib dikeluarkan adalah 20% dari jumlah yang ditemukan. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala berkata, wal ma'din. Ma'din itu harta berikut yang wajib dizakati. Kata ma'din adalah sesuatu yang dikeluarkan dari suatu tempat di mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakannya di dalamnya. Maka harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta bertambangannya. Syarat wajib zakatnya adalah yang pertama berupa emas atau perak. Yang kedua, mencapai nisab, dan nisab seperti nisab emas atau nisab peraknya. Maka yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%. Sampai sini kita selesai bahas bab zakat dari kitab Safinatun Najah. Semoga bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-'amala bima 'alimna wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.